Selamat pagi teman-teman semua beserta Bapak Dr. Firdaus SMMM. Selamat pagi, Bu. Ya, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat, jadi akan kita segera mulai sosialisasi kuliah kerja usaha yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Firdaus SMMM. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lisa dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya kedengaran, Mbak Lisa? Terdengar jelas, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, terima kasih. Baik teman-teman semuanya, hari ini penyampaian terkait dengan sosialisasi kuliah kerja usaha. Dan hari ini juga saya mewakili teman-teman di LPPM mengucapkan terima kasih atas kesempatan ya yang diberikan kepada kami. Dan kalau dilihat dari peserta itu sebenarnya tidak memenuhi kuota ya, tidak memenuhi 50% dari data yang kami miliki, namun tidak mengapa, ini tetap berjalan ya. Baik, mungkin tidak usah memperpanjang kali statement di awal, mungkin bisa saya langsung penjelasannya. Mungkin bisa next slide, Mbak. Mohon bantuannya, Mbak Lisa. Oke. Jadi di dalam kuliah kerja usaha ini itu sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Kita mengangkat temanya kuliah kerja usaha karena memang lebih cocoknya dengan kita sebagai sekolah tinggi yang berbasisnya adalah ekonomi, apalagi di manajemen. Adapun yang lainnya seperti KKL, satupun KKN itu sama saja teman-teman semua. Yang bedanya di sini adalah kita memang spesifik untuk lebih terjun kepada dunia usaha, dan mungkin teman-teman yang sudah menjadi seorang entrepreneur itu udah lebih familiar ya dengan apa namanya dunia kuliah kerja usaha. Namun di dalam hal ini memang ada sedikit perbedaan ya teman-teman semuanya, perlu kami sampaikan. Kuliah kerja usaha yang ada untuk teman-teman yang online ya di sini, karena saya melihat data yang ada di sini adalah teman-teman yang online. Ada sekitar 40 mahasiswa yang tergabung di angkatan 2024 untuk kuliah kerja usaha, dan itu terbagi atas tiga kelompok. Maksud tiga kelompok di sini, tiga ada dari Pati, ada Semarang secara di Magelang, dan ada yang online secara hitung-hitungan itu dihitung Semarang. Nah, sedangkan untuk yang di KKU Pati sendiri itu sudah selesai dalam artian di sini untuk sosialisasinya sudah kami apakan di Desember lalu, yang akan diterjunkan di Magelang nantinya. Nah, yang belum ini adalah teman-teman dari Semarang yang online. Nanti teman-teman bisa melakukan, kita diskusi terkait hal demikian ya, terkait dengan penugasan, prokor, dan lain sebagainya. Karena penerjunan itu akan diterjunkan di tanggal 8, teman-teman semua. Jadi di hari Senin yang akan datang itu sudah mulai program kuliah kerja usaha. Nah, agenda yang dalam hal ini, yang pertama penerjunan, yang kedua identifikasi permasalahan yang ada di nanti teman-teman kalau udah penerjunan, ada pembuatan program dan implementasi program, ada pembuatan laporan akhir, dan penarikan dari lapangan ujian KKU, dan ada ujian KKU nantinya. Itu adalah agendanya ya teman-teman semua. Bisa next slide, Mbak. Oke. Perlu saya sedikit perkenalkan ya mungkin teman-teman semua. KKU atau kuliah kerja usaha ini merupakan salah satu aplikasi atau wadah dharma yang
dimaksudkan ya untuk direalisasikan melalui kegiatan kuliah kerja usaha. Nah, yang secara integrat merupakan mata kuliah wajib jadi walaupun cuma 2 SKS. Dan ini wajib untuk strata 1 teman-teman semua. Bukan hanya di Anindaguna, tapi di semua kampus itu wajib. Adapun bedanya tadi saya sebutkan ada KKU, KKN, ataupun KKL. Ada juga yang menyebutkan KKP dan sebagainya. Nah, ini wajib ya teman-teman semua. Jadi ini juga sebagai salah satu persyaratan untuk teman-teman lulus ya karena kita menargetkan tahun ini kan teman-teman bisa lulus ya insya Allah ya amin. Di slide selanjutnya Mbak. Nah, tujuan kakao sendiri sebenarnya gini teman-teman, memberikan ide atau pemikiran baru kepada mitra UMKM ya, tempat teman-teman nanti memilih tempat untuk dijadikan objek kakao. Dan yang kedua itu membina kegiatan pada UMKM di dalam penempatan nanti ya agar mitra UMKM itu mampu mengembangkan usaha yang mereka miliki nantinya. Jadi di sana teman-teman memberikan ide-ide baru ataupun wawasan terbaru, tapi tidak ibarat kata tidak kita sok pinter, tapi sesuai dengan koridor yang mereka butuhkan. Nah, makanya tadi ada identifikasi permasalahan. Dan yang ketiga meninggalkan jejak positif tentunya di apa namanya di UMKM tersebut atau di masyarakat yang ada. Mungkin bisa dilanjut, Mbak. Nah, di dalam hal ini teman-teman itu ada timnya. Jadi tidak hanya sendiri teman-teman. Nah, mungkin jadi pertanyaan nanti. Nah, kalau tim Pak kami kan online, Pak. Jadi bagaimana dengan sih? Ada yang di Sumatera, ada yang di Bandung. Nah, bagaimana? Nah, di sini kami buat skema teman-teman. Tapi mari kita diskusi bersama. Terkait dengan tim ini, ada anggotanya 3 sampai 4. Kalau untuk yang reguler pagi karena memang itu dibutuhkan tenaga yang full, itu ada sekitar 4 sampai 6 orang di dalam satu tim. Tapi kalau di yang online ini maksimum 4 gitu. Nah, di dalam online nanti mekanismenya adalah gini. Meskipun beda-beda wilayah, tapi teman-teman diskusikan nanti dengan kelompok teman-teman. Misal gini, ada yang dari ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada dari Sumatera. Tentukan satu orang dalam satu tim tersebut yang notabene dia memiliki potensi untuk dijadikan objek. Objek apa? Objek kakao tadi. Nah, bagaimana dengan tim anggota tim yang lain? Kan tidak bisa ya. Koordinatornya ada setiap tim nanti. Nah, koordinasinya nanti di sini teman-teman yang di luaran tadi yang sudah sepakat memilih satu tempat ataupun lokasi untuk dijadikan objek kakao untuk kontribusinya by program. Ya, misal saya sudah memilih tempat saya di Semarang karena dekat dengan UMKM. Ya, saya jadikan objek. Nah, teman-teman yang di luar dari Semarang itu nanti kita koordinasi. Misal program apa yang cocok melalui identifikasinya tentunya sendiri ya. Sendiri nanti seorang mahasiswa yang di Semarang tadi saya nanti akan ke UMKM. Nah, kontribusi yang lainnya adalah setiap program kan membutuhkan yang namanya budgeting ataupun pembiayaan. Nah, mohon nanti kesadaran dari kita sebagai anggota tim karena memang tidak terjun di lapangan itu untuk ibarat kata di sini adalah ya agar program ini berjalan kita melakukan mensubkan kontribusi kita ke program-program yang ada yang notabene mungkin membutuhkan apa namanya pembiayaan tadi, membutuhkan desain, membutuhkan dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman kerjanya. Lanjut, Mbak, bisa dilanjut. Nah, di sini ada timeline-nya teman-teman semua. Nah, saya pikir ini cukup jelas timeline yang kami berikan bahwasanya karena 45 hari kurang 45 hari. Jadi tolong setiap minggu itu sudah ada progres tertentu. Nah, ini ada pertama 11 ke depan, ada teman-teman semua identifikasi
masalah UMKM. Ya masalahnya apa sih sebenarnya? Nah setelah menentukan masalah nanti di situ kan timbul nanti pemikiran ide-ide terbaru dari teman-teman untuk oh iya sepertinya program ini yang cocok nih untuk UMKM ini. Kenapa? Oh iya karena memang sudah sesuai ibarat kata tepat guna nih. Nah seperti itu. Nah begitu pula dengan di minggu keduanya teman-teman sudah membuat program-programnya itu tadi lebih diperuncing lagi, ada program yang prioritas, ada skala-skala pendek, jangka panjang, ataupun jangka menengahnya itu harus ada dan diperhitungkan dan diukur jika sekiranya di satu minggu itu program ini bisa selesai. Misalkan kalau kita berbicara logo, ya ini salah satu contoh aja. Logo dari, misal mereka butuh logo UMKM tersebut, ya kita kan bisa buatkan logo. Ya logo itu kalau teman-teman punya apa namanya kreativitas di bidang IT dan lain sebagainya kan itu nanti 2-3 hari selesai dan itu dijadikan laporan. Dan ingat teman-teman semua kegiatan yang ada itu harus ada jurnalnya. Jurnalnya masuk di sini adalah istilahnya itu logbooknya ya. Jadi misal hari tanggal 8 itu pertama kali teman-teman itu melakukan apa kunjungan, ya itu dicatat. Atau melakukan yang namanya rapat bersama tim ya dengan DPL, nanti ada DPL-nya. Nah itu dicatat. Sehingga perjalanan teman-teman dari awal sampai akhir itu ada apa namanya pencatatannya secara sistematis. Jadi tidak nanti pas ujian KKU kami cross check datanya ternyata Anda tidak KKU, Anda hanya main-main saja. Ya sudah, kalau main-main saja itu berat di kami untuk memberikan nilai nantinya. Nah, sedangkan teman-teman tadi sudah saya tekankan di awal, KKU ini merupakan mata kuliah wajib meskipun 2 SKS dan dijadikan persyaratan untuk lulus. Nah, saya loncat langsung ke minggu ke-6-nya nanti ya. Nah, minggu ke-6 ini nanti minggu yang ibarat kata semuanya udah rampung teman-teman semua. Tinggal persiapan teman-teman nanti untuk ditarik, untuk penarikan atau minta izin untuk menyelesaikan kegiatan KKU karena kan di awal sudah ada kulonunnya dulu ya gitu. Mungkin bisa next, Mbak. Nah, ini contoh-contoh program KKU ya teman-teman semua. Dari apa namanya teman-teman yang dulunya itu sudah lulus ya di KKU yang lalu, itu memang programnya bermacam-macam teman-teman semua. Jadi makanya saya bilang tadi, itu perlu identifikasi problem yang ada karena masing-masing UMKM pun mitra itu beda keinginannya, beda-beda permasalahan yang mereka itu kan beda permasalahannya. Nah, mungkin permasalahan yang paling mendasar itu kan di keuangan nih. Nah, kami perlu tekankan kepada teman-teman semua. Ketika permasalahan keuangan di UMKM, tolong jangan sampai teman-teman itu salah membuat program. Ya, jangan membuatkan program yang aneh-aneh. Cukup dalam hal ini kami batasi, cukup teman-teman itu melingkan ke pemerintah ataupun dinas-dinas terkait. Ya, kalau bisa dibuatkan proposal itu lebih baik. Jangan sampai itu keluar dari mohon maaf mulut teman-teman nanti bilang wah nanti kami bantu pembiayaan, jangan ya karena itu tidak mendidik ya. Cara kami di KKU ini mendidik UMKM bukan mendidik ya, melakukan pembinaan ataupun pendekatan dengan UMKM itu di bagian keuangan kita hanya sebatas mengantarkan, misal di pembuatan proposal untuk pengajuan di dinas katakan di dinas UMKM dan sebagainya ataupun saat ini di pariwisata boleh, tapi jangan sampai diarahkan untuk pinjaman ABCD dan sebagainya. Kecuali kalau beliau memang sudah punya yang namanya pinjaman dikatakan di koperasi A ataupun di KUR boleh. Nah, kita cukup masuk di sana dan sebagainya membantu di bagian pemberkasan kalau memang beliau-beliau butuh. Tapi sekali lagi teman-teman jangan sampai meninggalkan jejak yang notabene tidak baik nanti di bagian keuangan ini. Nah, yang ini contoh-contoh program KKU tadi yang saya sampaikan. Ada pembuatan plang ini yang secara langsung. Nah, makanya nanti si tim apa namanya anggota tim yang ditunjuk untuk tempatmu saja dijadikan sebagai objek di dalam KKU, ya teman-teman perlu dengan sangat baik kerjasamanya agar beberapa program itu bisa terlaksana.
Dan teman-teman mohon realistis di dalam membuat program J. Jangan membuat program yang terkesan wow, tapi tidak bisa dilaksanakan. Jadi mohon membuat pelaksanaan itu dengan sangat measurement lah istilahnya, terukur bahwasanya ini bisa. Mungkin lanjut Mbak. Nah ini salah satu teman-teman dokumentasi yang ada kami dari mahasiswa, mereka membuatkan sebuah blog, dan kebetulan memang salah satu yang teman-teman bisa lihat di di layar, bahwasanya dokumentasi blog ini all shop ya. Kalau teman-teman punya mungkin kemahiran di bagian hal ini, bisa aja nanti dibuatkan blog. Tapi lihat-lihat juga bahwasanya pemilik ataupun owner UMKM itu bisa menjalankan blognya. Jangan sampai program yang sudah ada, tapi beliau-beliau ternyata tidak mampu untuk menjalankannya. Itu kan nanti seperti buang-buang saja. Ya sudah dibuatin bagus, tapi ternyata beliau juga nggak bisa mengaplikasikannya, tidak bisa. Next, Mbak. Halo, Mbak. Bisa di next, oke. Nah, dokumentasi kegiatan ini juga salah satunya teman-teman semuanya ya. Di UMKM juga butuh yang namanya PIRT, butuh NIB kadang-kadang, ataupun surat yang menyatakan usahanya beliau dan sebagainya, itu penting. Nah, perlu nggak pakai cindera mata dan lain sebagainya, itu hanya opsional saja teman-teman semua, tidak terlalu kami tekankan. Namun yang kami tekankan di sini adalah kontribusi dari program atau ide-ide yang teman-teman miliki. Lanjut, Mbak. Nah, ini salah satu lagi untuk program yang ada itu pembuatan sosial media. Nah, meskipun di istilahnya nih Facebook ya udah jadul, tapi ternyata beliau-beliau terkesan lebih eh, memahami Facebook ya, karena zaman-zaman sekarang kan lebih familiarnya di TikTok dan lain sebagainya, beliau belum familiar, lebih familiarnya ke Facebook, jadi bisa nanti berkoordinasi dengan pemilik UMKM terkait dengan hal tersebut. Lanjut, Mbak. Nah, ini plang ya, karena kita ngelihat teman-teman yang di program ini tidak melihat di pinggir jalan raya bahwasanya, karena masuk ya, ini kemarin karena kebetulan adalah timnya ini saya yang menggawangi, DPL-nya saya, jadi mereka berinisiatif untuk membuatkan plang. Ya, ini terjadi di Pati sebenarnya. Bisa dilanjut, Mbak. Ya, ini foto-foto kegiatan saja. Lanjut. Ini bentuk logo ya, teman-teman. Nah, di logo ini juga tidak sembarangan ternyata, teman-teman. Mereka sebagai mitra kita itu meminta banyak hal perkaranya. Jadi ini sampai 5 sampai 10 kali teman-teman itu ngeditin, baik yang lonjong, bulat dan lain sebagainya, dan beliau lebih memilih untuk yang segi 4 seperti ini. Lanjut, Mbak. Bisa di next, Mbak. Oke, nah ini juga teman-teman kita bantu untuk pembuatan NIB. Ya, nomor IB itu nomor induk berusaha. Nah, ini gampang banget pengurusannya teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa langsung masukkan ngisi link di SSO, nanti akan dimintai pendataan bla bla dan sebagainya, tinggal dimasuki, daftarkan, dan ditunggu nanti pasti keluar NIB-nya. Dan ini sangat dibutuhkan teman-teman semua, karena banyak pengusaha ataupun UMKM itu belum memilikinya. Kejadian di Pati ini dibuat oleh teman-teman Pati itu dikarenakan ternyata pernah usaha beliau itu diklaim orang lain, ya. Tapi beliau tidak bisa melakukan ibaratnya reclaim ataupun menuntut, karena beliau nggak punya yang namanya identitas usahanya itu apa dan lain sebagainya. Tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi hasilnya cuma diapakan melihat orang lain tuh untungnya besar dari, sedangkan itu usahanya beliau. Nah, gitu. Next, Mbak. Nah, yang ini teman-teman kalau bagian ini kan banyak UMKM belum memahami bagaimana memisahkan dana eh, budgeting dan lain sebagainya di bagian keuangan. Nah, kita buatkan format Excel yang itu yang sederhana. Bagaimana sih Bu pembuatannya terkait dengan kalau biaya overhead dan lain sebagainya, kita jelasin ke beliau. Tapi ingat sekali lagi,
sesuaikan dengan kebutuhan beliau yang menjadi mitra kita. Kalau beliau bisa mengoperasikan dengan baik, alhamdulillah dipaksakan. Dan hal ini sangat berfungsi sekali untuk beliau. Jadi beliau tinggal masukin, misal singkong itu beliau beli per minggunya ataupun per harinya itu 80 kg, harganya sudah sekian. Jadi udah langsung ada perhitungannya, tidak lagi manual, tinggal masukin, oh saya apa namanya, membeli ini, beli ini, tinggal dimasukin ke angka dan sebagainya, oh, langsung terhitung. Next, Mbak. Nah, ini jurnal-jurnalnya teman-teman semua yang saya maksud tadi, logbook. Nah, ini seperti ini. Jadi ada pendataan yang mendasar gitu loh. Tidak perlu setiap hari ya. Jadi tidak perlu setiap hari teman-teman mencatat, tapi itu ada terrecord semua. Misal ini tanggal 25 Oktober melakukan apa, 2 November melakukan apa, dan lain sebagainya. Oke, lanjut, Mbak. Nah, di sini ada link teman-teman semua. Jadi mungkin mohon maaf Mbak Elisa sudah dibagikan ke grup, J. Halo Mbak. Mbak Elisa? Maaf belum Pak, ini saya bagikan sebentar. Oke, nanti ini dibagikan, jadi teman-teman nanti tidak bertanya lagi nih, oke gimana sih laporan KKU-nya Pak dan sebagainya. Ini kami kasih laporan tahun lalu. Ya, jadi teman-teman ibarat kata tinggal menyesuaikan sama materi yang teman-teman punya. Ya, template-nya tuh langsung format aslinya, laporan asli maksud kami. Sampai pada contoh PPT laporannya dan video dokumentasinya. Kenapa kami minta juga teman-teman itu punya dokumentasi video, karena ini juga untuk sekali lagi dokumentasi saat ini tuh sangat penting ya, dikarenakan banyak hal ya di dalam KKU, kami di LPPM itu membutuhkan sebagai branding ya, branding bahwasanya mahasiswa Anindya-Guna itu tidak kalah juga dengan mahasiswa lain meskipun skemanya online dan sebagainya, tapi kita bisa membuktikan kita bisa berkontribusi ke masyarakat gitu. Mungkin next, Mbak. Oke, thank you. Mari kita buka diskusi teman-teman semuanya ya, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi ini masing-masing ada DPL-nya. Ya, DPL masing teman-teman untuk timnya siapa saja dan DPL-nya siapa saja plus nomor WA DPL-nya sepertinya bisa dimintakan nanti ke Pak Robi ataupun Ibu Waudi begitu. Oke, teman-teman, mari ada diskusi. Kita buka diskusi, ada pertanyaan atau bagaimana? Monggo. Adakah pertanyaan dari teman-teman semua? Oke, monggo Mas Eko, Mas Imam, Mbak Pinda, Mbak Lilis. Oke, waalaikumsalam. Izin tanya Pak, ini untuk pemilihan UMKM-nya gimana Pak? Itu Pak. Oke. Terima kasih. Yang nanya siapa nih? Mas Eko. Oke, kriteria UMKM itu yang cocok dijadikan objek itu yang mana sih sebenarnya? Kan banyak UMKM, ada yang skalanya kecil, menengah, dan sampai ada yang besar. Nah gini teman-teman, kalau kami itu kita bermain di yang kecil sama yang menengah. Menengah dalam artian di sini dia sudah punya sumber daya, tapi sumber dayanya itu belum di manage baik. Misal dia sudah punya nama, tapi ternyata packaging produk mereka itu tuh kita lihat belum banget gitu loh, belum bisa dimasukkan ke RAR di Alfamart katakan. Nah itu kita masuk, itu boleh kita sasari. Itu pertama. Yang kedua mungkin di bagian pelaporan keuangan mungkin masih manual yang notabene ribet gitu loh. Ya kita buatkan. Ya kita masuk di sana. Oh iya tawarkan sebagai tadi pelaporan by Excel ya yang sederhana. Nah lain lagi misal
channel distribusi nih, masih kayak pergi ke pasar sendiri. Ya, kita bisa masuk sana. Kita tawarkan nanti bagaimana eh, channel distribusi seperti ada kerjasama dengan kurir itu, atau kita carikan mereka reseller, bukan cari ya, tapi melingkan dengan beberapa reseller. Siapa tahu mau dan sebagainya. Nah, kita lihat lagi, oh ternyata udah punya sumber daya, tapi ternyata di apa namanya di lingkungan tersebut belum ada orang yang tahu atau sosial medianya belum ada yang tahu. Kita buatkan banner atau buatkan spanduk kecil bagi pengenal atau tadi pelang, buatkan sosial media. Nah, seperti itu teman-teman semua. Jadi di contoh program KKU itulah itu merupakan karakteristik yang bisa Anda sasar ya. Tapi tidak muluk-muluk ya teman-teman. Kalau ibarat kata kelompok teman-teman tidak mampu di apa namanya di UMKM tersebut tidak usah diambil gitu. Begitu ya, Mas. Bisa difahami tidak ya? Ya, bisa dimengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, dan untuk Mas Eko sendiri kami sampaikan di sini, Mas Eko itu kami plot untuk regular pagi, J. Ya, tapi saya ikut KKU di Magelang, Pak. Nah itu dia. Jadi kami plotnya di regular pagi. Mengapa demikian kami lakukan? Satu, karena secara psikologis dan di geografisnya kan Mas Eko lebih memahami Magelang, Ya, sehingga insya nanti bisa membantu teman-teman yang diterjunkan di Magelang ya secara apa namanya secara offline ini. Iya, Ya, Pak. begitu ya Mas. Oke, matur suwun. Siap, Mungkin yang lain, sama-sama. ya ada yang lainnya lagi. Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Siapa nih? Setiana. Ronje, Mbak Setiana, pripun Ya. Kalau apa? Mbak? Kalau kelompok itu ditentuin dari kampus. Oh, kalau kelompok sendiri itu kami yang menentukan, Mbak. Jadi tidak ada yang apa namanya milih-milih sendiri. Karena pernah kami itu beri kesempatan untuk membuat kelompok sendiri. Ternyata yang terjadi adalah tidak jadi kelompoknya. Sampai hari min satu pun tidak ada satu kelompok yang terbentuk. Karena ya konflik interest. Maka dari itu kami yang menentukan. Dan di kampus yang lain pun semua ditentukan oleh kampus. Ada yang milih A dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Jadi kami yang menentukan sebagai apa namanya pembuat program ini. Ada lagi Mbak Setiana, kalau belum clear kita clearkan di sini ya. Jangan sampai nanti teman-teman misa-misu nih, aduh. Kebanyakan nih teman-teman yang bukan ini ya. Saya harapkan teman-teman nggak banyak misa-misu. Tapi kalau ada permasalahan, lempar saja ke grup, kita diskusi gitu ya. Tapi saya harapkan hari ini clearkan supaya karena penerjunan itu di tanggal 8 teman-teman. Sudah sangat mepet. Kenapa mepet juga kami lakukan sosialisasi? Bukan tanpa alasan. Kemarin kita libur Nataru teman-teman. Kami sudah mengajukan untuk bagaimana jika sosialisasi di Desember, tapi kan Nataru takut mengganggu teman-teman yang Kristiani dan lain sebagainya, sehingga ya sudah kita lakukan di awal ini. Itu. Ada pertanyaan lagi Mbak Siana? Ada, Pak. Kalau misalkan itu UMKM-nya di bidang jasa bisa, Pak? Jasanya apa dulu nih? Seperti bordir gitu. Oke, sangat bisa. Ya, kita sasar bukan hanya UMKM yang ada penghasilan produk, itu bisa dari jasa, bisa hanya sekedar mereka mungkin hanya distributor dan sebagainya, itu bisa. Tapi lihat dulu, kita bisa nggak berkontribusi di sana. Sekiranya nggak bisa ya jangan disasari, nanti tidak berbekas. Nah, kalau memang tadi di bordir kita udah punya nih program ancang-ancangnya, kira-kira bagian bordir kan itu desain bordir kan Mbak Setia Sasar, katakan tim Mbak Setia nanti bisa nyasar program apa nih gitu loh. Gitu ya. Oke. Ada lagi Mbak Setiana? Cukup, Pak. Makasih. Oke, sami-sami lancar. Oke, yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Mau tanya Pak,
Eh, Siapa nih? Lilis, Pak. Oke, Mbak Lipun, Mbak. Jasa dalam Iya, penjualan Mbak. pulsa itu bisa apa enggak ya, Pak? Jasa Jasa dalam atau pembuatan transfer begitu, Pak. mungkin counter ya. Halo, Iya. Mbak Sti. Kalau counter itu Iya, Pak. Itu gimana ya? Soalnya kalau counter hanya sekedar jualan pulsa atau paketan dan lain sebagainya. Permasalahan yang ada di sana mungkin kita diskusi deh. Mbak itu ngelihat permasalahan counter itu apa sih sebenarnya? Halo, Mbak Stiana? Sorry, Mbak Stiana pula. Mbak Lilis? Halo, Mbak. ya, Pak. Permasalahan di counter itu Mbak Lilis itu apa sih sebenarnya? Contoh aja nih, kita diskusi dulu. Maaf, Pak. Bukan ke perusahaannya, cuma itu ke transfer begitu loh, Pak. Jadi maksudnya permasalahan yang ada di situ tuh apa sih sebenarnya? Yang Mbak Ana, misal di bagian pembukuan kurang bagus, oke. Atau di bagian keuangannya itu beliau masih Punya cakup. banner atau toko itu loh. Itu loh, Oh, Pak. banner. Jadi hanya rumah biasa itu bisa jasa, Pak. Jasa hanya Oke, jasa, tidak ada tempat. siap. Jadi gini, kalaupun memang demikian, Mbak bisa tadi menyusupkan beberapa program yang notabene bisa direalisasikan, tapi jangan hanya semata-mata nanti apa namanya itu banner loh ya, karena kan kesannya banner itu luntur nanti cepat luntur. Jadi ada desain yang dikasih ke dia, maksudnya ke mitra kita tadi yang notabene dikatakan counter tersebut. Oke, kalau demikian bisa-bisa saja Mbak ya, mengingat waktunya kan 45 hari nih. Jadi mohon nanti bikin kan itu jangka menengah ya. Jadi ada jangka panjangnya nanti untuk beberapa program. Ya, gitu ya Mbak Lilis. Iya, Pak. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi? Oke. Mas Imam, ada pertanyaan Mas Imam? Mbak Winda? Ya, kalau ada pertanyaan monggo. Jangan sampai nanti di belakang nanti misu loh ya. Nggak mau dengar saya dengan demikian. Masa tiap tahun di pelaksanaan KKU itu pasti bisa misu dan lain sebagainya. Nah, ini perlu juga kami sampaikan terkait dengan pembiayaan. Memang teman-teman semua, pembiayaan sekarang itu 1.250.000 ya per mahasiswa, dan itu pun sudah sangat murah ya teman-teman. Karena di tahun 2017 ketika saya KKU itu juga udah 1 jutaan teman-teman. Jadi inflasinya itu 25% dari berapa tahun itu. Ini 2024 dan kita 7 tahun ya, inflasi 25% gitu ya. Nah, teman-teman ada pertanyaan lagi? Mau nanya lagi, Pak. Siapa nih? Setiana. Oke, monggo Mbak. Kalau nanti kan ada laporan kayak dokumentasi gitu ya, video atau foto kayak gitu. Itu kalau kita kan kelompok pisah-pisah daerah gitu. Jadi gimana nanti fotonya cuma satu orang gitu, Pak? Nggak apa-apa. Ya, itu nggak Oh, apa-apa. Jadi diklaimkan sama teman satu orang nggak apa-apa. Cuman kan sebelumnya kan pasti udah ada rapat dong, iya, by iya. sebagainya. Nah, itu sebagai pembuktian juga bahwasanya tim kami solid loh Pak, meskipun saya tok katakan yang ke UMKM, tapi kami selalu koordinasi. Bahwasanya misal hari ini tuh saya ke UMKM itu kami udah report dulu sebelumnya ke teman-teman gitu. Ya, di komunikasinya tolong dijaga dengan baik sama satu tim. Kalau memang ada anggota tim yang notabene agak-agak bandel nih, nggak pernah
report aja ke DPL. Bisa, tapi dengan satu catatan. Sering saya ingatkan teman-teman yang KKU baik online dan offline, di KKU ini jangan sampai ada ngegap dengan teman yang lain. Karena sometimes ya, sewaktu-waktu kita nggak pernah tahu setelah KKU ini atau kita lulus, ternyata besok-besok dia jadi mitra kerja kita. Atau bahkan di atau bos kita bahkan dan lain sebagainya, atau orang yang menolong kita di kemudian hari. Nah itu dia, kalau dulu saya tuh KKU, ada satu teman yang notabene bermasalah, kami tutupi dalam artian di sini tetap kita cerita bahwasanya ada permasalahan ini, tapi tetap kan, mengapa? Karena ya itu tadi, karma akan berlaku. Nah, kan kita nggak tahu, mungkin teman yang tadinya bandelnya nggak karuan, ternyata dia banyak channel yang bisa ngebantu kita besok di kemudian hari. Begitu aja teman-teman semua, ini hanya berbagi pengalaman saja. Ada lagi? Pak tanya Pak, Siapa nih? Mbak Lilis. Ini Oke. nanti satu kelompok berapa orang ya Pak? Jadi kelompok itu di online itu ada 3-4 maksimum ya. Jadi 3-4 orang di dalam satu tim plus satu DPL. Jadi nanti DPL itu teman curhat, tapi Yombo jangan curhat yang apa namanya itu, yang gimana-gimana, curhatnya ya tentang satu program, yang kedua tips-tipsnya biar pas di UMKM itu kita diterima. Jadi jangan mental kecutnya nanti ya, kecil ya maksudnya ya. Karena banyak nih UMKM itu nggak mau nerima karena ibarat kata tuh, alah mereka datang ke sini tuh nanti ngerepotin, minta kunjungan lah, minta pendataan dan sebagainya. Itu banyak UMKM yang nggak mau. Ya kalau beliau nggak mau, nggak usah dipaksa ya, karena kita ini kan KKU ini sistemnya nggak paksaan ya. Makanya kita tuh kalau nanti teman-teman mencari objek KKU pas UMKM-nya nggak mau, ya jangan dipaksa. Gitu ya Mbak Lis. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Ada lagi tidak? Ya, kalau tidak ada, Ya Pak, oke saya dengan Mas Eko. Tanya ini untuk kontribusi dalam UMKM itu biasanya dalam bentuk apa ya Pak selain banner Pak? Terima kasih. Jadi kontribusi kita di sana kan berarti tadi itu yang pertama adalah ide dan gagasan ya teman-teman semua. Tapi ide dan gagasan tersebut sudah kita pikirkan matang-matang bahwasanya bisa kita lakukan. Nah, bentuknya apa nanti? Contoh tadi ini dibentuk packaging, bukan hanya di banner lah ya, packaging. Nah, packagingnya yang mulanya tadi rusuh kayak apa namanya, kerupuk-kerupuk Rp500 itu yang ada di warung-warung, ya kita bantu. Bu, gimana kalau kita buatkan bukan buatkan, tapi kita arahkan. Kayaknya bagusnya standing pouch deh, Bu. Ya, standing pouch ya teman-teman sudah tahu ya. Yang standing pouch. Oke, kita terus dikasih label nanti ini logonya, seret. Nah, ini itu kan lebih lebih kelihatan elegan, secara value atau nilai kan itu menambah banget. Dan harganya Rp500 bisa jadi 2.500 gitu. Gitu ya Mas Eko. Jadi tidak hanya sekedar tadi banner, logo dan sebagainya, tapi contoh standing post, sosial media itu kontribusi teman-teman ya. Dan mohon kalau udah selesai nanti KKU-nya, teman-teman tetap melakukan komunikasi dengan beliau, tetap dipantau, bukan dilaksanakan sih, tapi lebih programnya tetap dijalankan nggak sih sama beliau, atau hanya sekedar selesai kemarin wes dibuang dan sebagainya. Sebisa mungkin program yang kita buat itu tetap dipakai sama beliau meskipun kita sudah ibarat katanya left dari KKU. Gitu ya, Mas Eko? Saya siap berbekas gitu ya Pak ya. Iya, berbekas, tapi bukan tonjokan loh, Mas ya. Siap bisa dimengerti Pak. Terima kasih. Oke, sami-sami. Ada lagi tidak? Ada lagi Pak. Oke, apa nih? Itu kan kadang kalau usaha gitu kan
pembuatan banner atau pelang gitu kadang ada yang menghindari itu Pak, buat menghindari pajak itu gimana Pak? Oke, makanya ketika membuat banner sama pelang dan sebagainya, kita tidak perlu mencolok yang gede ala-ala punyanya apa gue jenenge nasi Padang. Enggak. Jadi kita buat pelang itu yang ibarat kata minimalis ya Mbak. Jadi ora ketok gitu. Jadi nggak kena pajak gitu. Ya. Jadi nggak kena pajak. Kecuali kalau memang di daerah-daerah tertentu yang jalan raya banget itu ya, kayak makan-makan dan sebagainya. Dan perlu juga diingat, kalau beliau nggak berkenan, tidak apa-apa, nggak usah. Ya. Semua program yang teman-teman buat berdasarkan rapat tim dan DPL itu disampaikan kepada beliau. Tapi kalau beliau nggak setuju ya sudah, tidak perlu dipaksakan. Ya sesuai dengan tadi, tidak ada paksaan dari program yang ada. Begitu. Gitu ya Mbak ya. Oh, pembelinya sampai pajak nih. Wah, ngeri. Oke, gitu ya Mbak Lilis. Ada lagi? Mau tanya Pak, Oke. untuk pembiayaan kontribusi itu berarti uang dari per kelompok sendiri ya Pak? Oke. Nah, untuk apa namanya? Semua program yang dibuat oleh teman-teman itu, makanya saya bilang tadi terukur, dikarenakan pembiayaan itu dari kelompok sendiri. Dari dulu tuh memang demikian, dari zaman saya juga demikian. Jadi semua program itu makanya saya tadi bilang, jangan sampai ada program untuk pemberian dana ke UMKM. Jangan. Ya, jangan sampai ada bunyi nanti di sana tuh teman-teman dengan stylenya mahasiswa ya, oke Pak Bu Pak, kami kasih dana nanti. Oh tidak, ya karena pendanaan itu teman-teman tim harus rembukan kalau bisa seminimalisir mungkin. Nah makanya kalau bisa dulu tuh di Semarang yang online juga mereka buat program yang apa namanya, mereka buat program tapi didanai oleh orang lain itu maksudnya tuh partner lain, pihak ketiga. Itu lebih baik karena buat proposal, misal ada banner nih, banner untuk dibuatkan ini ya, apalagi kan musim-musim pemilu ya. Musim-musim pemilu mungkin teman-teman bisa sedikit lah nyenggol-nyenggol buat program, tapi ingat ya, ini kalau beliau setuju, tapi kalau nggak setuju jangan nyenggol-nyenggol dibuat proposal istilahnya ke partai dan lain sebagainya, siapa tahu di ACC hanya diapakan bentuk. Kalau yang concern itu pasti Perindo ya, concern banget di bagian UMKM itu Perindo. Itu tapi ini bukan hanya, kita hanya sharing ya Mbak. Jadi tidak untuk oh kayaknya harus kayak gitu, enggak. Ini sekedar sharing. Jadi untuk pembiayaan semua program itu dibiayai oleh tim. Begitu Mbak. Ada lagi? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Baik teman-teman semua, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya harap program KKU di tahun 2024 ini bisa memberikan kita pendewasaan yang lebih baik, dan mari kita buat resolusi di tahun 2024 ini. Di KKU teman-teman bisa mengimplementasikan beberapa resolusi. Dan pendidikan teman-teman sudah menempuh 100 S, peneliti ini kakao itu besok teman-teman akan deskripsi, setelah itu wisuda. Jadi masih ada 2 tahap atau step yang teman-teman harus selesaikan. Nah, yang step kakao ini adalah step PKM, apa namanya, pengabdian kepada masyarakat. Nah, setelah ini selesai, lanjut nanti di skripsi. Skripsi sudah mulai dicicil juga untuk pemilihan apa namanya itu jurnal dan lain sebagainya, itu tolong juga dipelajari ya, karena itu juga wajib bagi teman-teman semuanya. Kita kembalikan ke Mbak host ya, Mbak Lita. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Pak dan sharingnya. Untuk semua teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semoga di penerjunan di tanggal 8 Januari ke depan
semuanya bisa lancar. Iya, Mbak. Amin. Akhir kata, saya pamit untuk menutup Zoom meeting kali ini. Terima kasih atas waktunya sekali lagi untuk Bapak Firdaus dan teman-teman sekalian. Iya, Mbak. Sama. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Wah, semangat ya semuanya. Ya, Siapa? Ya, Bapak. Semangat. Izin live dulu ya. Bye-bye. ya, Mbak.